Om Swastiastu. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dan menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan dengan gagasan mengenai catur marga dan tempat suci Hindu. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putri Winarti Prameswari dengan NIM 2311 031 441 dengan nomor absen 15. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu Dr. Inyomantika MSI dalam tugas yang diberikan pada kali ini. Baik, langsung saja saya ingin menjawab pertanyaan yang pertama. Sebutkan dan beri contoh dalam perayaan Nyepi dan Ngembak Geni pelaksanaan catur marga itu. Contoh pelaksanaan catur marga pada perayaan Nyepi adalah berkegiatan membuat ogoh-ogoh atau menyamu braille dengan tulus ikhlas dan penuh. Sedangkan pada saat Ngembak Geni, umat Hindu diperbolehkan menyalakan api dan lilin kembali setelah hari mengheningkan cipta dan introspeksi selama Nyepi. Secara keseluruhan, pelaksanaan catur marga pada saat Nyepi dan Ngembak Geni melibatkan berbagai kegiatan yang mendorong pertumbuhan spiritual dan refleksi diri, seperti memberikan persembahan, berdoa, dan menghindari kesenangan duniawi. Adapun contoh lainnya, contoh pelaksanaan Nyepi yang lainnya adanya pengerupukan pada malam sebelumnya, yaitu pada malam tersebut masyarakat Bali membuat keramaian dengan membakar ogoh-ogoh, yaitu patung raksasa yang melambangkan roh jahat. Proses pembakaran ogoh-ogoh ini melambangkan pembersihan diri dari segala dosa dan kejahatan sebelum memasuki tahun baru Saka. Nah, Nyepi dan Ngembak Geni ini adalah dua perayaan yang penting dalam agama Hindu yang dirayakan di Bali, Indonesia. Keduanya, perayaan tersebut melibatkan pelaksanaan catur marga, yaitu 4 jalur atau cara yang diikuti umat Hindu untuk menghormati dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Ide Sang Yang Widiwasa. Keempat jalur tersebut yaitu Bhakti Marga, Jenada Marga, Karma Marga, dan Raja Marga. Selanjutnya, soal kedua. Berikan contoh konkret dalam Shloka Bhagavad Gita 7.21. Yoyoya tamui bhakta uradai citum ichati asyatasya calai uradai tam eva vidadami. Aham. Terjemahan, kepercayaan apapun yang ingin dipeluk seseorang, aku perlakukan mereka sama dan kuberikan berkah yang setimpal supaya ia lebih mantap. Dalam ayat tersebut, dalam bahasa Sanskerta adalah yo ya tanui bhakta uradaya citum ichati asyatasya calai uradai tam eva vidadami. Aham. Terjemahannya adalah kepercayaan apapun yang ingin dipeluk seseorang, aku perlakukan mereka sama dan kuberikan berkah yang setimpal supaya ia lebih mantap. Contoh konkret dari ayat ini dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam konteks agama Hindu ada berbagai aliran dan kepercayaan yang berbeda-beda. Ada mereka yang memuja Dewa Wisnu, Dewa Siwa, Dewa Durga, atau Dewa-Dewi lainnya. Meskipun mereka memiliki keyakinan yang berbeda, Tuhan tetap memperlakukan mereka dengan adil dan memberikan berkah yang setimpal sesuai dengan keyakinan mereka. Dalam Bhagavad Gita ini, ayat ini mengajarkan pentingnya toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan. Tuhan Krishna menegaskan bahwa Dia tidak memandang rendah atau mengutamakan satu kepercayaan atas yang lain. Sebaliknya, Dia juga memperlakukan semua orang dengan adil dan memberikan berkah yang adil, yang setimpal, sesuai dengan keyakinan mereka. Pesan ini mengajarkan kita untuk melihat kebaikan dalam setiap individu dan menghormati perbedaan yang ada. Selanjutnya, jawaban soal yang ketiga. Soalnya, sloka berikut berbunyi, apan iking dabi wang utama juga ya, nimitani mangkana wenangya tumulung awaknya sangkeng sangsara, maka sadanang syuba karma hinganing kota maning dan niwang. Artinya,
menjelma menjadi manusia itu adalah sungguh-sungguh utama. Sebabnya demikian karena ia dapat menolong dirinya dari keadaan sengsara atau lahir dan mati berulang-ulang dengan jalan berbuat baik. Demikianlah keuntungannya dapat menjelma menjadi manusia. Saras Musaya 1.4. Makna apa yang Anda bisa lakukan dengan beragama tentang shloka ini? Jawabannya, dalam konteks beragama, shloka ini mengajarkan bahwa menjadi manusia adalah kesempatan yang sangat berharga. Manusia memiliki kemampuan untuk memahami dan mengembangkan potensi spiritualnya, serta melakukan perbuatan baik yang dapat membantu dirinya sendiri dan orang lain. Dalam agama Buddha, tujuan utama kehidupan manusia adalah mencapai pencerahan atau nirwana, yang dapat dicapai melalui praktik spiritual dan perbuatan baik. Jadi, dalam shloka yang disebutkan tersebut berasal dari kitab Saras Mucaya, merupakan salah satu karya sastra agama Buddha. Jadi, shloka ini menyampaikan pesan tentang pentingnya menjelma menjadi manusia dalam konteks kehidupan beragama. Selanjutnya, soal nomor 4. Tempat suci Hindu adalah suatu tempat maupun bangunan yang dikeramatkan oleh umat Hindu atau tempat persembahyangan bagi umat Hindu untuk memuja Brahman beserta aspek-aspeknya. Sebutkan dalam satu pura untuk pemujaan roh para orang suci yang dihormati dalam agama Hindu. Jawabannya, Pura Besaki adalah salah satu pura yang sangat penting dan dihormati dalam agama Hindu. Pura ini terletak di Desa Besaki, Kabupaten Karangasem, Bali. Pura Besaki juga dikenal sebagai Pura Agung atau Pura Penataran Agung Besaki. Pura ini dianggap sebagai pura paling suci dan utama di Bali, serta menjadi tempat persembahyangan bagi umat Hindu Bali. Selain itu, ada juga pura-pura lainnya di kompleks Pura Besaki yang didedikasikan untuk pemujaan roh para orang suci yang dihormati dalam agama Hindu. Contoh lainnya, selain Pura Besaki yaitu Pura Batu Madek, Pura Basukian, dan Pura Dalam Puri. Setiap pura memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda-beda, tetapi semuanya merupakan tempat suci bagi umat Hindu untuk beribadah dan memuja dewa-dewi mereka. Selain itu, ada juga pura-pura lainnya di kompleks Pura Besaki yang didedikasikan untuk pemujaan roh para orang suci yang dihormati dalam agama Hindu. Contohnya adalah Pura Madek, Pura Basukian, dan Pura Dalam Puri. Setiap pura memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda, tetapi semuanya merupakan tempat suci bagi umat Hindu untuk beribadah dan memuja dewa-dewi mereka. Selanjutnya yang kelima, Pura di Bali. Sebutkan tempat pemujaan dewa-dewi Hindu beserta inkarnasinya ke dunia atau awatara, seperti misalnya Rama dan Krishna. Jadi jawabannya, yang pertama terdapat Pura Uluwatu. Pura Uluwatu adalah pura yang terletak di ujung selatan Pulau Bali, tepatnya di atas tebing yang menjorok ke laut. Pura ini didedikasikan untuk pemujaan Dewa Rudra, salah satu inkarnasi Dewa Shiva dalam agama Hindu. Selain sebagai tempat ibadah, Pura Uluwatu juga terkenal dengan pertunjukan tari kecak yang dilakukan di area pura pada saat matahari terbenam. Inkarnasi lainnya adalah Krishna yang merupakan inkarnasi Dewa Wisnu juga. Krishna dikenal sebagai tokoh sentral dalam Wiracarita Mahabharata. Pemujaan terhadap Dewa Krishna dapat ditemui di berbagai pura Bali, seperti Pura Dalam Penataran Sasih dan Pura Dalam Desa Adat Batuang. Selain tempat-tempat pemujaan tersebut, terdapat juga beberapa inkarnasi dewa-dewi Hindu yang dipuja di Bali. Salah satu inkarnasi yang terkenal adalah Rama, yang merupakan inkarnasi Dewa Wisnu. Kisah Rama dan Sita dalam Wiracarita Ramayana sangat populer di kalangan umat Hindu di Bali. Pemujaan terhadap Rama sering dilakukan di pura-pura yang didedikasikan untuknya, seperti Pura Luhur, Batu Karu, dan Pura Taman Ain. Dalam agama Hindu, dewa-dewi memiliki banyak inkarnasi lainnya yang dipuja oleh umat Hindu di Bali. Seperti inkarnasi memiliki cerita dan makna tersendiri. Dengan memuja dewa-dewa ini, mereka akan mendapatkan berkah dan perlindungan. Selanjutnya, soal yang keenam, yang terakhir. Tempat suci Hindu umumnya terletak di tempat-tempat yang dikelilingi oleh alam yang asri, seperti misalnya laut, pantai, gunung, gua, hutan, dan sebagainya. Mengapa demikian?
Jawabannya, karena tempat-tempat suci di alam juga sering dikaitkan dengan mitologi Hindu. Banyak cerita dan legenda dalam agama Hindu berhubungan dengan tempat-tempat alam tertentu. Misalnya, Gunung Kailash di Tibet dianggap sebagai tempat tinggal Dewa Shiva, dan Sungai Gangga di India dianggap suci karena diyakini sebagai penjernih dosa. Oleh karena itu, tempat-tempat ini menjadi tujuan ziarah dan pemujaan bagi umat Hindu. Selanjutnya, selain alasan-alasan tersebut, terdapat tempat-tempat suci yang dikelilingi oleh alam yang asri juga, yaitu memberikan suasana yang tenang dan damai. Alam yang indah dan jauh dari keramaian perkotaan dapat membantu para penganut Hindu untuk fokus dalam meditasi dan refleksi spiritual. Tempat-tempat ini juga sering digunakan untuk melakukan ritual-ritual keagamaan seperti puja atau persembahan, yatna atau upacara api suci, dan tirtayatra atau ziarah suci. Jadi, dalam kesimpulannya, tempat-tempat suci Hindu umumnya terletak di tempat-tempat yang dikelilingi oleh alam yang asri karena adanya keyakinan atau keberadaan Tuhan dalam alam semesta serta dan penghormatan terhadap alam sebagai manifestasinya. Tempat-tempat ini juga mendukung praktik bhakti yoga dan memiliki kaitan dengan mitologi Hindu. Selain itu, suasana tenang dan damai yang ditawarkan oleh alam memudahkan para penganut Hindu untuk mencapai kedekatan spiritual dengan Tuhan. Baik, itu dia 6 pertanyaan dan gagasan menurut pendapat saya. Yang terakhir, kesimpulan dari Caturmarga dan tempat suci. Caturmarga sebagai penghormatan dan cara umat Hindu menghormati kejalan Tuhan Yang Maha Esa dari berbagai bentuk yang dilakukan oleh manusia secara tulus ikhlas. Ada juga tempat-tempat suci yang memiliki hubungan banyak dedikasi dengan manusia juga dengan para dewa sebagai pemujaan akan mendapatkan berkah dan perlindungannya. Baik, itu dia presentasi saya mengenai gagasan Caturmarga dan tempat sucinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.